Bismillah, assalamualaikum. Rumah di perkebunan karet part 11. Ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia part 11. Rumah di perkebunan karet. Setelah pekerja sudah berkumpul semua, mereka lalu berbincang. Sekali mereka melihat ke dalam rumah, memperhatikan Pak Lukman beserta anak dan istrinya yang tetap duduk diam. Tapi tiba-tiba Pak Lukman sudah berdiri di depan pintu, mengagetkan semuanya. "Kalian pergi saja duluan, nanti saya menyusul. Harus membereskan rumah dulu." Dengan suara datar dan tatapan kosong, Pak Lukman berkata seperti itu. "Jadi, tadi pagi rumah Bapak sebenarnya kosong. Lalu siapa yang kami temui tadi?" Pertanyaan si pekerja membuat Pak Lukman bingung. Malam harinya, setelah kejadian itu, Pak Lukman kembali pulang. Saat itu malam pertama Pak Lukman tinggal sendirian. Pak Lukman beraktivitas seperti biasa, menyalakan seluruh lampu ketika sudah mulai gelap, menutup semua pintu dan jendela, memastikan semuanya sudah dalam keadaan terkunci. Menurut Pak Lukman, sebenarnya dia sadar kalau ada yang aneh dengan rumah itu. Ada yang tidak beres. Dia tahu itu sejak pertama kali menginjak kaki. Walaupun begitu, dia tetap berusaha keras untuk bertahan. Terus meyakinkan istrinya untuk melawan rasa takut dan kecemasan. Ya, istri Pak Lukman sudah meminta untuk pergi meninggalkan rumah ketika baru tinggal beberapa minggu karena sudah banyak merasakan dan melihat kejadian aneh yang menyeramkan. Tapi begitulah Pak Lukman, sudah mampu bertahan sampai malam itu. Dia memaksakan nyali hingga ke batasnya. Memasuki pukul 11 malam, kopi gelas kedua nyaris hanya tinggal menyisakan dedaknya. Tatapan menerawang mata Pak Lukman memperhatikan tembok kosong di hadapannya. Sudah 2 kali lampu Petromax dipompa untuk memastikan kalau terangnya tidak akan berkurang. Hanya duduk di ruang tengah, Pak Lukman tidak mau masuk ke kamar. Dia takut. Dia berencana untuk tidur di ruang tengah dengan lampu yang terus menyala terang. Belum pernah dia merasakan takut seperti ini sebelumnya. Perasaan takut yang sangat aneh. Seperti berada di dalam ruang yang sama sekali tidak diperuntukkan untuknya. Detik waktu berjalan sangat lambat. 1 menit terasa seperti berjam-jam. Dalam posisi duduk, Pak Lukman memaksa mata untuk terus terbuka. Ketika perlahan kantuk datang menyentuh sisi kesadaran, dia mulai tertidur. Pukul 1 lewat tengah malam. Bau tanah menyeruak memenuhi hidung. Entah mengapa, tubuhnya jadi merasa beralaskan sesuatu yang keras. Perlahan, Pak Lukman membuka mata. Kedua lengannya tidak bisa direntangkan lebar. Dia merasa seperti berada di ruang sangat sempit. Tangan kanan merasakan sesuatu. Pak Lukman sangat terkejut ketika dia melihat kalau yang dia genggam adalah tanah. Lebih kaget lagi ketika dia melihat di atasnya ada lubang berbentuk 4 persegi panjang. Sedang dia sendiri berbaring di bawahnya. Panik, gemetar hebat, jantungnya berdegup kencang. Pak Lukman menyadari kalau ternyata dia sedang berbaring di dalam liang kubur. Kedua tangannya terus meraba dinding tanah kanan dan kiri, memastikan semua itu nyata. Kemudian dia berdiri perlahan, kakinya lemas, gemetar, menopang tubuh yang masih ketakutan. Setelah sudah benar-benar berdiri, dia semakin yakin dan sadar kalau dia benar-benar di liang kubur. Pak Lukman memandang sekitar, dengan hanya sebatas dada dari tubuhnya yang muncul di permukaan. Ternyata, dia masih berada di ruang tengah rumah. Melihat masih ada meja dan kursi panjang tempat dia duduk tadi sebelum terlelap. Lampu Petromax sudah tidak lagi menyala terang. Redup berkelap-kelip. Masih cemas dan ketakutan, pandangan Pak Lukman berhenti ketika dia menoleh ke kanan. Dia diam dalam ketakutan. Pak Lukman melihat keranda mayat tepat
di samping liang kubur itu. Keranda mayat itu tidak kosong, ada jenazah di dalamnya. Di ruang tengah, Pak Lukman berdiri di dalam liang kubur. Di sebelah kanan terbaring jenazah. Entah apa yang harus dilakukan. Ketika perlahan Pak Lukman melihat jenazah itu mulai bergerak-gerak, sementara tubuh Pak Lukman tidak bisa digerakkan. Ketakutan membuat sendi-sendi tulangnya seperti terpatri diam, mati seketika. Kepanikan dalam ketakutan semakin meraja ketika melihat kepala jenazah perlahan bergerak seperti hendak menoleh ke arahnya. Benar, kepala pocong bergerak menoleh ke kanan, ke tempat Pak Lukman berdiri. Detik berikutnya, Pak Lukman akhirnya dapat melihat wajah jenazah itu. Kapas putih menutup kedua matanya dan lubang hidung, sedangkan kulit wajahnya hitam legam. Dengan tenaga yang tersisa, entah mendapat tambahan kekuatan dari mana, Pak Lukman mulai berusaha untuk keluar dari dalam liang itu. Dia mengangkat tubuhnya ke permukaan lantai ruang tengah. Berhasil. Tidak berani sedikit pun melirik ke belakang, Pak Lukman melangkah cepat menuju pintu depan dan membukanya. Tergopoh-gopoh menyeret kakinya, memaksa melangkah meninggalkan rumah di tengah malam buta. Dia membelah perkebunan karet, menembus hutan. Tidak memperdulikan apa yang ada di belakang, pergi menjauh secepat mungkin, meninggalkan semua cekam yang ada di rumah perkebunan karet. Itulah malam paling terakhir saya tinggal di rumah itu. Gak sanggup lagi kalau harus merasakan teror. Mungkin semakin lama akan semakin menakutkan. Kami harus pergi dari situ. Banyak kalimat panjang yang menjelaskan betapa mengerikannya kejadian-kejadian yang dialami Pak Lukman dan keluarga. Mereka hanya bertahan tidak sampai 1 tahun. Setelahnya kami tinggal sementara di rumah paman, sampai akhirnya dapat memiliki rumah sendiri di kota ini. Pak Lukman tetap bekerja di perkebunan sampai akhirnya perusahaan pengelola mengalami kebangkrutan 10 tahun kemudian. Sejak saat itulah perkebunan karet itu terbengkalai. Rumah di perkebunan karet itu juga jadi lama tidak berpenghuni. Sampai akhirnya aku dan Wahyu menempatinya. Ada yang menarik. Menjelang akhir perbincangan, Pak Lukman menceritakan sebuah kisah yang dia dapatkan setelah dengan sengaja melakukan penelitian kecil demi memenuhi rasa penasarannya. Kenapa rumah di perkebunan karet itu menjadi sangat angker dan mengerikan? Kenapa para penghuni perkebunan karet itu seperti tidak rela melihat rumah dan perkebunan itu ada yang menempati? Ada cerita apa di baliknya? Sejarahnya bagaimana? Banyak pertanyaan setelah beliau dan keluarga akhirnya dapat meninggalkan tempat itu. Pertanyaan yang sebagian besar terjawab, mengungkap semua misteri. Perjalanan Pak Lukman dalam mencari jawaban berakhir ketika dia menemui salah satu saksi hidup. Dia kepala desa Sindang Hulu, Pak Paiman namanya. Sekitar akhir dekade tahun 1970-an ketika Pak Paiman masih hidup, Pak Lukman akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari selama ini. Setelah berbincang panjang dengan beliau yang sudah sungguh sangat rentah, Pak Paiman pun menceritakan semuanya. Beliau masih ingat betul detail kejadiannya. Desa Sindang Hulu dulunya adalah desa yang berdiri di atas tanah yang tidak terlalu besar. Desa kecil itu sangat tenang, hanya berpenghuni sekitar 100-an kepala keluarga. Desa itu terpencil, jaraknya cukup jauh dari desa lain. Warganya sangat mandiri dengan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Pak Paiman adalah kepala desa terakhir yang menjabat di desa itu, sampai ketika satu tragedi menghentikan jabatan yang dia emban. Tragedi itu juga yang akhirnya menghentikan kehidupan warga Sindang Hulu selamanya. Menurut kesaksian, kehidupan masyarakat di desa Sindang Hulu sudah berlangsung selama puluhan tahun ke belakang, atau mungkin malah ratusan. Begitu cerita dari Pak Paiman. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan berladang. Sebagian hasilnya dijual ke kota yang jaraknya sekitar 6 jam bersepeda kala itu. Sampai akhirnya sekitar tahun 1950-an beredar berita yang sungguh membuat perasaan sebagian besar penduduknya menjadi gelisah. Berita itu mengatakan kalau ada perusahaan besar yang nantinya akan menggusur desa Sindang Hulu.
perusahaan itu akan membangun perkebunan karet yang sangat besar. Memang, mereka nantinya akan mendapatkan ganti rugi atas penggusuran ini, tapi sebagian besar penduduk tidak menyetujuinya. Di samping nilai ganti rugi yang kecil, mereka bilang sangat berat untuk meninggalkan desa ini. Sudah beberapa generasi kebelakang yang tinggal di sini, tidak mungkin untuk pindah. Sangat berat. Mereka semakin gundah karena nyaris seluruh desa terdekat sudah pindah meninggalkan rumahnya masing-masing. Mereka semua pindah di daerah baru yang sudah disediakan, sampai akhirnya hanya tinggal desa Sindang Hulu yang masih berdiri di tengah kepungan wilayah yang sebentar lagi akan dijadikan perkebunan karet. Sudah seringkali perwakilan perusahaan perkebunan karet itu datang bernegosiasi. Seringkali juga Pak Paiman sendiri menemui mereka langsung. Kadang pula ditemani oleh banyak warga desa. Pertemuan-pertemuan itu semua tidak menghasilkan kesepakatan. Warga desa bersikukuh tidak mau menerima tawaran mereka. Alih-alih mendapatkan kesepakatan, malah hubungan kedua belah pihak menjadi makin meruncing, dipenuhi dengan kebencian. Perusahaan perkebunan karet sudah mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai coba menggunakan cara-cara jahat untuk memaksa penduduk desa untuk pindah. Salah satunya dengan cara menyewa dan membayar banyak centeng untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Intimidasi mulai membuahkan hasil. Sebagian warga mulai menerima penawaran dan meninggalkan desa, namun ada sebagian warga yang masih bersikeras untuk bertahan. Mati-matian mempertahankan tempat tinggal yang sudah dihuni puluhan tahun. Disinilah mulai terjadi teror yang mengerikan. Satu persatu warga yang melakukan perlawanan menghilang tanpa kabar. Menurut cerita yang beredar, warga yang hilang itu diculik dan dibunuh para centeng bayaran. Mayatnya dikubur di sekitaran hutan yang berada di luar desa. Supri dan Mariono, dua warga desa yang paling vokal menyuarakan perlawanan, mencoba mengumpulkan warga tersisa yang masih ingin bertahan. Mereka berencana untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Di titik ini, Pak Paiman sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Serba salah. Dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah keselamatan keluarga besarnya dan melihat keadaan situasi yang semakin mencekam. Dengan berat hati, Pak Paiman meninggalkan desa Sindang Hulu, pindah ke tempat baru yang jaraknya sekitar 6 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian Pak Paiman mendengar kabar menyedihkan. Perkelahian massal antara warga yang melakukan perlawanan dengan para centeng bayaran benar-benar terjadi. Perkelahian berdarah itu berlangsung sengit. Masing-masing kubu menggunakan berbagai macam senjata tajam. Korban meninggal dunia jatuh di kedua belah pihak. Kabar sedih ini disampaikan langsung kepada Pak Paiman oleh warga yang selamat, warga yang juga ikut dalam perkelahian. Menurut warga yang bercerita itu, Supri dan Mariono sebagai pemimpin perlawanan tewas mengenaskan. Sebelum meninggal, mereka dipaksa untuk menggali liang kuburnya sendiri. Selain Supri dan Mariono, banyak korban perkelahian yang dikubur di sekitar desa tanpa tahu letak pastinya. Tapi ada juga yang dimakamkan dengan layak di pemakaman umum. Tragedi mengerikan yang memakan banyak nyawa. Beberapa minggu setelahnya, desa Sindang Hulu sudah benar-benar tergusur. Seluruh warganya pergi meninggalkan tempat tinggal untuk menuju tempat baru. Namun walaupun begitu, masih ada suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh warga tersisa dan perusahaan perkebunan itu. Banyak kuburan di pemakaman umum desa Sindang Hulu harus dipindahkan juga ke tempat baru. Perusahaan itu tidak mau membangun perkebunan karet di atas lahan pemakaman. Selain kuburan di pemakaman, mereka juga harus memindahkan kuburan korban perkelahian yang terjadi sebelumnya. Perusahaan pemilik tanah mengejar target untuk memindahkan seluruh makam secepatnya. Maka dari itulah, mereka melaksanakan pemindahan seluruh kuburan ke tempat baru secara maraton, mulai dari pagi sampai terkadang dilakukan hingga malam hari. Dalam masa itu,
Rombongan orang berbaris keluar masuk desa, membawa keranda berisi mayat menjadi pemandangan biasa. Tapi, menurut kabar yang beredar, pada akhirnya tidak semua makam dipindahkan. Entah disengaja atau tidak, masih banyak kuburan yang tertinggal dan kemudian ditanami pohon karet di atasnya. Menurut Pak Lukman, beberapa makam yang tertinggal mungkin berada di bawah satu-satunya rumah yang berada di perkebunan karet itu. Rumah yang beberapa puluh tahun berikutnya masih tegak berdiri. Namun, perusahaan perkebunan karet itu akhirnya berumur pendek. Hanya sekitar 5 tahun setelah itu bangkrut tanpa alasan yang jelas. Setelahnya perusahaan baru lagi yang akhirnya membeli dan mengelolanya pada tahun 1975, di mana saya menjadi pegawainya. Tapi yang sudah kalian berdua tahu, perusahaan saya akhirnya bangkrut juga. Lalu beberapa tahun yang lalu, perusahaan pemerintah mengambil alih. Ya, perusahaan kalian ini sekarang, kata Pak Lukman menjelaskan panjang lebar. Lalu, desa Sindang Hulu masih ada sampai sekarang, Pak? Ya sudah nggak ada, karena warganya berpindah ke lain-lain tempat. Mereka nggak berkumpul di satu daerah, tapi namanya diabadikan menjadi nama pemakaman umum yang jadi tempat banyak makam pindahan dari desa itu dulunya, pemakaman Sindang Hulu. Perbincangan yang nyaris seharian itu akhirnya menjawab banyak pertanyaan yang selama ini menjadi ganjalan. Ternyata, perkebunan karet ini menyimpan sejarah kelam. Rumah yang kami tinggali memiliki masa lalu yang mengerikan. Sudah jam 10 malam. Kalian menginap di sini saja. Jangan memaksa pulang. Tawaran Pak Lukman untuk menginap di rumahnya membuat kami mempertimbangkannya sejenak. Namun apa daya kami harus pulang saat itu juga, karena keesokan harinya sudah berjanji dengan para pekerja untuk berkegiatan pagi sekali. Dengan berat hati, akhirnya kami berpamitan, menutup pertemuan yang sungguh membuat hati dan perasaan menjadi gundah gulana. Pukul 10 malam, sekali lagi aku dan Wahyu membelah hutan rindang menuju rumah. Sudah sering kami lewati jalur ini, melintas jalan yang sama, pemandangan yang sama. Semua menjadi saksi bisu betapa banyak rentetan peristiwa yang pernah terjadi di sini, di hutan ini, di perkebunan karet ini. Tidak bisa dipungkiri, rentang waktu yang sudah berjalan telah menjadi garis hidup tidak akan pernah kami lupakan. Menjadi pengalaman yang sangat berharga, melampaui batas nyali dan keberanian. Keringat dan air mata datang bergantian. Wahyu mengemudikan motor tidak terlalu cepat, berjalan melintas kegelapan. Lampu motor membantu sedikit penglihatan. Selebihnya hanya mengandalkan naluri dan kebiasaan. Malam ini hampir sama dengan malam-malam sebelumnya ketika kami pulang saat sudah gelap. Hanya saja sepertinya udara lebih dingin. Angin yang berhembus terasa lebih sejuk dari biasanya. Pelan-pelan saja, kayaknya kamu sudah mengantuk juga kan yuk? Ucapku ketika menyadari kalau motor berjalan semakin kencang. Iya pak, saya cuma pengen cepat sampai rumah. Setengah jam berikutnya kami memasuki wilayah perkebunan karet. Dengan begitu, seharusnya setengah jam lagi kami akan sampai di rumah. Di atas motor, hanya sedikit obrolan yang terjadi. Kami sepertinya berkelana dalam pikiran masing-masing. Lebih banyak diam. Perbincangan dengan Pak Lukman seharian tadi sepertinya menjadi alasan kenapa seperti itu. Kisah panjang yang memaksa kami mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Aku sendiri malah menyusunnya menjadi cerita panjang. Kami menjadi tahu banyak dari cerita itu. Semuanya masuk akal, semuanya ada sebab akibatnya. Di sisi lain, barisan pohon karet membentuk terowongan panjang menjadi pemandangan biasa yang dapat dilihat. Dibantu cahaya bulan, kami dapat melihat terowongan panjang itu sejauh mata memandang. Mungkin karena cerita sebelumnya, aku jadi merasa suasananya berbeda dari biasanya, lebih kelam. Aku yang duduk di belakang beberapa kali merasakan kalau tengkuk seperti ada yang meniup, merinding.
Hati-hati yuk. Aku mengatakan itu, mencoba memberi kode kalau aku merasakan hal yang tidak biasa. Iya Pak. Kemudian ada sesuatu yang terjadi. Mulanya, aku dapat melihat barisan pohon karet sampai yang letaknya sangat jauh. Kali ini tidak biasa. Jarak pandang menjadi lebih pendek. Sekeliling gelap total. Hanya beberapa pohon karet terdekat yang bisa terlihat. Selebihnya gelap gulita. Aku memandang ke atas, menatap langit. Sama, langit juga kelihatan kelam. Cahayanya yang beberapa saat tadi dapat menembus perkebunan, sekarang tidak lagi. Tiba-tiba gelap, Pak. Ucap Wahyu pelan. Aku hanya bisa diam karena memang seperti itu kenyataannya. Melirik ke arloji di pergelangan tangan, jarumnya menunjukkan waktu pukul 10.40 malam. Aneh, karena aku merasa kalau beberapa saat sebelumnya ketika melihat arloji, jarumnya menunjukkan ke angka yang sama, jam 10 malam lebih 40 menit. Waktu seperti berhenti berputar. Sementara itu, Wahyu terus saja mengemudikan motor. Dia sudah menunjukkan gelagat yang aneh. Beberapa kali, aku mendengar kalimat doa keluar dari mulutnya. Perasaanku mengatakan kalau seharusnya kami sudah sampai di rumah beberapa puluh menit yang lalu. Tapi sampai detik ini ternyata belum sampai juga. Suasana sekitar pun masih gelap total. Kegelisahan mulai membuncah. Sedikit demi sedikit berubah menjadi kecemasan karena sepertinya aku tidak mengenali jalan yang sedang kami tempuh. Aku yakin kami belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Tidak ada persimpangan. Setiap belokan sama sekali bukan belokan yang biasa kami lalui. Jalan setapaknya bukan jalan setapak yang biasa kami lewati. Asing. Jalan ini sangat asing. Kegelisahanku semakin menjadi-jadi ketika perlahan pepohonan karet berganti dengan pohon besar yang rindang. Kami seperti masuk kembali ke dalam hutan. Tiba-tiba Wahyu menghentikan motor. Kok masuk ke hutan lagi ya Pak? Apa kita putar balik kembali ke awal? Ya yuk, ayo kita balik saja, cepat. Lalu kami memutar motor dan kembali ke arah kami datang. Masuk lagi ke perkebunan karet. Sepertinya kami tersesat. Aneh, setelah 4 tahun tinggal di perkebunan karet, baru kali ini tersesat. Melewati jalan yang sama ketika datang tadi, kami harus membelah perkebunan karet yang semakin lama semakin bertambah gelap. Kembali merasakan hawa yang berbeda, dingin yang semakin mencekam. Kami seperti masuk ke lingkup alam baru yang berbeda sisi. Beberapa menit kemudian, sesuatu ada yang terjadi lagi. Hanya pohon karet terdekat yang masih terlihat oleh mata. Selebihnya, kelam, gelap, menyelimuti. Kalimat doa terlantun deras di dalam hati. Kecemasan mulai berubah menjadi ketakutan ketika waktu masih saja berhenti di angka 10 lebih 40 menit. Lalu tiba-tiba pohon-pohon karet menghilang, lenyap dari pandangan. Jalan setapak kecil berubah menjadi jalan tanah, seperti jalan desa yang cukup lebar. Detik berikutnya, Wahyu menghentikan motor, menginjak rem dalam-dalam. Kami berhenti hanya beberapa meter di belakang sebuah gapura yang tiangnya berdiri kanan kiri jalan. Kok tiba-tiba ada desa, Pak? Desa apa ini? Sama dengan Wahyu, aku juga bertanya-tanya perihal yang sama. Ini desa apa? Kenapa tiba-tiba kami memasukinya? Tidak pernah melihat dan memasuki desa ini sebelumnya. Kami tidak mengenalinya. Sangat asing kelihatannya. Jalan yuk. Motor kembali bergerak. Berjalan pelan menyusuri jalan gelap yang tidak ada penerangan sama sekali. Beberapa rumah berdiri di kanan kiri jalan. Masing-masing memiliki halaman luas dengan beberapa pohon besar tumbuh di dalamnya. Sama dengan sudut desa lainnya. Semua rumah yang kami lihat tidak ada penerangan. Seluruhnya gelap. Hanya mengandalkan sedikit cahaya dari langit yang walaupun kelam, tapi masih dapat menerangi. Beberapa kali juga kelebatan cahaya lampu motor membantu kami melihat beberapa sudut desa. Hal yang paling aneh, desa ini sepertinya tidak berpenghuni. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setiap rumahnya kosong dan gelap. Tidak ada orang sama sekali. Sepi. Wahyu terus menjalankan motor.
mengemudikannya dengan perlahan sambil terus memperhatikan sekitar. Kami terus ikuti jalan desa ini, mengikuti setiap belokannya. Kontur jalan tetap datar, tidak ada tanjakan atau turunan. Cukup lama kami berjalan sampai tersadar kalau ternyata tiba-tiba sudah berada di titik yang sama lagi. Kami berada di tempat di mana kami datang tadi. Mau keluar ke kanan, apa mutar lagi ke kiri, Pak? Tanya Wahyu pelan. Kami berada di persimpangan. Saya penasaran ini desa apa sih? Siapa tahu nanti ketemu orang. Coba kita putari sekali lagi yuk. Memang gak takut apa, Pak? Agak serem tempatnya. Masih dengan suara pelan Wahyu coba mengubah keputusanku. Enggak yuk. Sekali lagi kita putar. Setelah itu kita balik ke perkebunan lagi. Satu keputusan yang mungkin akan aku sesali di depan nanti. Sementara jarum jam masih menunjuk angka yang sama, yaitu 10 lebih 40 menit. Belum juga bergerak detiknya. Kami kembali ke jalan yang sama, menyusuri setiap jangkal jalur yang pernah kami lalui sebelumnya. Situasinya juga tetap sama, masih gelap dan kosong. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kehidupan. Semilir angin dingin mulai menusuk tulang. Suhu udara yang belum pernah kami rasakan sebelumnya selama tinggal di perkebunan karet. Ada orang, Pak. Wahyu bicara seperti itu ketika pandangannya menangkap satu objek yang sepertinya manusia. Benar saja, di kejauhan kami melihat ada seseorang yang sedang berjalan ke arah kami. Akhirnya terlihat ada kehidupan. Wahyu memacu laju motor lebih cepat lagi. Sepertinya dia ingin cepat sampai di tempat orang yang sedang berjalan itu. Tapi beberapa belas meter sebelum kami berpapasan, ia berbelok arah, masuk ke halaman rumah yang ada di sebelah kiri jalan. Beberapa detik berikutnya, ia masuk ke rumah sebelum kami berkesempatan untuk memanggil. Wahyu menghentikan motor tepat di depan halaman, beberapa meter dari pintu rumah yang orang itu masuki. Saya mau panggil dia yuk. Tapi Pak Heri yakin itu beneran orang apa, Pak? Pertanyaan yang sempat membuatku berpikir sejenak. Pertanyaan yang lumayan mengguncang nyali. Selama kami menginjakan kaki di desa ini sejak awal tadi, sama sekali tidak terlihat ada orang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa tiba-tiba ada satu orang yang muncul dalam gelap? Dan ia sepertinya tidak mau berbicara dengan kami. Gak apa-apa yuk, saya mau coba tanya. Turun dari motor, aku berjalan mendekati pintu. Kulihat kalau rumah benar-benar dalam keadaan gelap seperti rumah lainnya. Sementara Wahyu tetap di atas motor yang mesinnya sudah dalam keadaan mati. Rumah semi permanen, setengah bagiannya menggunakan anyaman bambu sebagai dinding. Tapi tidak bisa juga disebut rumah kecil karena ukurannya cukup besar. Setelah berada di depan pintunya, aku sempat ragu untuk mengetuk. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Walau berkecamuk, perasaan di dalam hati memperhatikan sekitar rumah selama beberapa saat. Coba melihat setiap sudutnya, meyakinkan kepada diri sendiri kalau memang semuanya aman. Tok 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 tok. Aku mengetuk pintu dengan pelan. Assalamualaikum. Beberapa saat menunggu tetapi tidak ada jawaban. Sepi. Assalamualaikum. Sekali lagi aku mencoba. Sama. Masih belum juga ada jawaban. Aku berpikir, mungkin orang yang kami lihat tadi tidak mau diganggu. Ditambah perasaan yang mulai tidak enak, maka aku memutuskan untuk balik badan dan berjalan kembali menuju Wahyu. Tapi baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Ketika aku menoleh ke pintu rumah, ada seorang bapak-bapak berpakaian hitam-hitam berdiri tepat di pintu yang sudah dalam keadaan terbuka dengan wajah nyaris tidak kelihatan. Maaf Pak, mengganggu malam-malam. Cuma mau tanya, ini desa apa ya Pak? Cukup lama bapak ini tidak menjawab, hanya berdiri diam, seperti memperhatikan aku dan Wahyu. Gelapnya keadaan membuat aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Perasaan semakin tidak enak, lalu berniat untuk melangkah mundur menjauhi pintu. Desa Sindang Hulu. Setelah itu aku menjawab pendek juga, terima kasih Pak, ayo jalan yuk. Sementara sosok bapak itu masih saja berdiri diam di pintu sambil terus memperhatikan kami. Bapak itu bilang apa Pak? Tanya Wahyu ketika motor sudah berjalan. Desa Sindang Hulu. Loh,
bukannya desa Sindanghulu itu. Wahyu tidak meneruskan kalimatnya. Kami sama-sama tahu, menurut cerita dari Pak Lukman tadi siang, desa Sindanghulu sudah tidak ada dan berganti menjadi nama pemakaman umum. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Ayo cepat. Wahyu lalu mempercepat laju motor, ingin lekas meninggalkan desa ini. Kami semakin sadar kalau ada yang tidak beres. Sekilas aku melirik ke jam tangan. Masih saja menunjukkan pukul 10:40. Sama, perasaan semakin tidak enak. Rasa cemas timbul. Perlahan berangsur berubah menjadi rasa takut ketika melihat ada perubahan keadaan di sekeliling. Situasi desa berubah menjadi berkabut. Jarak pandang semakin dekat dan sempit. Kami hanya mampu melihat jelas beberapa meter sekeliling, selebihnya gelap. Wahyu sepertinya mulai panik. Dia semakin mempercepat laju motor. Aku terombang-ambing di belakang karena beberapa kali sepertinya motor melintas di permukaan yang tidak rata. Tapi lama-kelamaan motor bergerak semakin pelan. Sepertinya Wahyu terpaksa melambatkan laju motor karena jalan yang kami lalui tidak rata. Kami seperti sedang lewat di atas gundukan-gundukan tanah. Tiba-tiba kami seperti menabrak sesuatu. Hal itu memaksa Wahyu menghentikan motor saat itu juga. Dalam gelap pekat kabut, kami berhenti di tempat yang sama sekali tidak kami kenali. Aku turun dari motor, melihat benda apakah sebenarnya yang baru kami tabrak. Berjongkok, aku perhatikan ada papan kecil tergeletak di sebelah sana. Aku meraihnya, memperhatikan papan itu dengan seksama. Dengan bantuan lampu motor, akhirnya aku tahu papan apa sebenarnya yang berada di tanganku. Nisan kuburan. Tertulis nama dan tanggal kematian si pemilik. Yuk, nisan kuburan yuk. Kita menabrak nisan kuburan. Pak, Wahyu berkata pendek. Jarinya menunjuk ke sekeliling tempat di mana kami sedang berdiri. Setelah memperhatikan dengan seksama, kabut pun mulai tersingkap. Akhirnya aku baru sadar kalau ternyata di sekeliling kami ada banyak makam. Di tengah malam itu, kabut mulai tersingkap. Kami sedang berada di tengah-tengah pemakaman umum. Sudah beberapa kali Wahyu coba menghidupkan lagi motor yang mestinya mati, tapi tidak membuahkan hasil juga. Suasana menjadi semakin mencekam. Sepi, sepertinya mendatangkan kembali kabut itu. Aku terus saja memperhatikan sekeliling. Aneh, aku mulai ketakutan. Saya dorong saja motornya, Pak. Kita cari pintu keluar pemakaman ini. Begitu kata Wahyu. Berjalan dalam gelap, kami susuri jalan kecil di antara kuburan. Sebisa mungkin kami menghindar, jangan sampai menginjak makam. Kami terus berjalan, melangkahkan kaki, coba mencari gerbang keluar dari pemakaman ini. Tiba-tiba, trek, 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 terdengar suara yang sudah sangat familiar. Iya, kami sangat mengenali suara ini. Trek, trek, trek. Suara itu muncul berulang-ulang. Arah suaranya semakin lama semakin dekat. Kami tidak berusaha mencari sumbernya, berusaha sebisa mungkin mengalihkan perhatian. Benar saja, di sebelah kanan jalan setapak yang sedang berusaha kami lewati, di sana berdiri sesosok pocong. Ia berdiri di balik pekatnya kabut, samar, tapi kami masih dapat melihatnya. Tetap bergerak dalam kebisuan, kami terus melangkahkan kaki. Kami mencoba tidak menghiraukan sosok yang masih saja memperhatikan. Trek, trek, trek. Pak, itu gapura pintu keluarnya, ucap Wahyu nyaris berbisik. Ya, aku melihat ada gapura yang berdiri hanya beberapa belas meter di hadapan. Ada sedikit kelegaan ketika akhirnya dapat melihat pintu keluar pemakaman. Tapi sayang, kelegaan ternyata hanya sebentar saja. Pada kanan dan kiri gapura yang tepat berada di tengah-tengah, ada tembok memanjang membentuk pagar depan pemakaman. Pagar ini terlihat dari balik kabut yang pekatnya tiba-tiba berkurang kembali. Kami semakin bersemangat melangkahkan kaki, berharap cepat sampai gerbang dan pergi menjauh. Tapi apa daya, sesuatu kembali terjadi. Dari arah kanan pemakaman, di balik pagar, ada iring-iringan orang berbaris memanjang. Mereka berjalan cukup cepat. Ada hal membuat kami jadi ketakutan. Beberapa orang yang berjalan paling depan membawa keranda di bahunya. Wahyu langsung mendorong motor ke pinggir. Kami menyaksikan rombongan itu mulai memasuki area pemakaman.
masuk melalui gapura yang jaraknya hanya beberapa belas langkah lagi di hadapan kami. Berdiri diam memperhatikan, kami gemetaran ketika rombongan ini akhirnya sudah berada tepat di hadapan kami. Keranda yang berada paling depan atasnya tertutup kain berwarna hitam gelap. Tidak ada suara sama sekali ketika mereka berjalan. Aneh. Setelah kuperhatikan, ternyata mereka bergerak melayang. Tarikan nafas semakin cepat, jantung berdegup kencang. Rasa takut semakin membuncah ketika nyali seperti sudah berada di titik terendah. Kami hanya diam ketakutan. Kami bersandar pada satu pohon besar tanpa tahu harus berbuat apa. Rombongan itu berhenti bergerak ketika sudah sampai di tengah-tengah pemakaman. Setelahnya, mereka melakukan prosesi pemakaman jenazah. Beberapa orang menurunkan keranda dan meletakkannya di bawah. "Pak, ayo kita pergi." Suara Wahyu yang bergetar menghentikan lamunanku. Setelah itu kami berjalan cepat menuju gapura sambil masih mendorong motor. Wahyu belum mencoba menyalakannya lagi. Kami sama sekali tidak mau menoleh ke belakang. Ketika sudah beberapa meter melewati gapura, aku melihat ke bagian atasnya. Di sana ada papan panjang berwarna putih kusam. Papan itu bertuliskan Pemakaman Umum Sindang Hulu. Kami berjalan terus melangkahkan kaki mengikuti naluri karena sama sekali tidak tahu kemana arah pulang. Terdiam tanpa obrolan, keheningan menjadi teman sepanjang waktu. Kami berusaha menjauh dari pemakaman yang menyeramkan ini. Keringat terus mengucur membasahi diri. Lelah semakin menjadi-jadi. Akhirnya tubuh sepertinya tidak kuat lagi. Langkah kaki melambat. "Saya nggak kuat lagi, yuk. Kita istirahat sebentar." "Iya pak, itu ada gubuk." Wahyu setuju. Sambil menuju ke sebuah bangunan kecil beberapa puluh langkah di depan. Sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu. Cukup sebagai tempat beristirahat sejenak. Kami sangat lelah. Sudah sangat jauh berjalan kaki sambil bergantian mendorong motor. Ini adalah malam terpanjang yang pernah kami alami selama tinggal di perkebunan karet. Sekali lagi, aku melirik jam tangan. Masih 10:40 menit. Di sisi lain, sinar matahari menyengat menyinari wajah. Perlahan, aku membuka mata. Masih antara sadar dan tidak sadar. Aku berusaha menerka-nerka sedang berada di mana. Menoleh ke sebelah kiri, aku melihat Wahyu masih tertidur pulas. Lalu aku bangkit berusaha untuk duduk. Terasa letih dan penat di sekujur tubuh, seperti baru saja melakukan pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan. Ternyata hari sudah siang. Matahari mulai meninggi. Pukul 10.15. Akhirnya jarum jam bergerak lagi. Aku sadar kalau kami masih berada di gubuk kecil. Ingatanku masih baik. Jarak gubuk ini sudah cukup jauh dari pemakaman mengerikan itu. Tapi ternyata tidak begitu. Ketika aku melihat sekeliling, ternyata pemandangan yang ada hanya makam. Gubuk tempat kami beristirahat ternyata berada di tengah-tengah area pemakaman. Kami kembali berada di tengah pemakaman setelah sekian lama berjalan kaki semalam. Nyaris menangis. Aku menyerah. Teror yang kami alami semakin menjadi-jadi. Aku yakin kedepannya akan semakin mengerikan lagi. Di tengah kegalauan, tiba-tiba aku melihat ada beberapa orang berjalan di kejauhan. Mereka sepertinya melihatku juga. Mereka semua memasuki area pemakaman. Ternyata itu atasanku, Pak Burhan. Beliau datang bersama beberapa pekerja perkebunan. Aku melihat juga ada Pak Lurah. "Wahyu, bangun yuk." "Loh, kok kita masih di pemakaman, Pak?" tanya Wahyu ketika sudah sadar. "Pak Heri dan Wahyu, dari mana saja? 2 hari menghilang tanpa jejak dan kabar." Satu kalimat Pak Burhan mengagetkanku. 2 hari? Kami menghilang tanpa kabar 2 hari? Iya, menurut Pak Burhan. Kemarin beliau dapat kabar kalau aku dan Wahyu menghilang. Mereka tidak menemukan kami di mana-mana. Mendengar kabar itu, beliau langsung datang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kemarin siang, bersama para pekerja dan Pak Lurah, Pak Burhan melakukan pencarian. Katanya mereka menelusuri setiap bagian perkebunan karet, tetapi kami tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya, hari ini mereka coba mencari keluar perkebunan. Kemudian sampailah di pemakaman dan melihat kami di gubuk ini. Jadi, kami benar-benar menghilang selama 2 hari, Pak. Wahyu lagi-lagi mengucap pertanyaan yang sama. Gila, baru semalam kami meninggalkan rumah Pak Lukman.
baru semalam bukan 2 hari. Tapi itulah kenyataan yang ada. Ternyata kami benar menghilang selama 2 hari. Entah kemana, kami juga tidak tahu. Pada hari itu, karena sudah tak sanggup lagi menghadapi teror, akhirnya kami utarakan semua isi hati kepada Pak Burhan. Di rumah, aku dan Wahyu bercerita panjang lebar apa yang sudah kami alami selama nyaris 4 tahun tinggal di rumah ini. Berbagai kejadian seram kami ceritakan. Pak Burhan mendengarnya. Aku bisa melihat raut wajahnya terlihat mulai simpati. Kami nggak tahan lagi, Pak. Kami mohon untuk dipindahkan di tempat lain saja, jangan di sini lagi, ucapku sedikit memelas. Lalu kenapa kalian baru cerita sekarang? Karena kami gak mau gagal, Pak. Kami terlanjur mengemban tanggung jawab. Tapi rasanya kami sudah tidak tahan lagi. Semoga Bapak dan perusahaan bisa mengerti. Panjang lebar aku menjelaskan memohon pengertian. Baiklah, saya akan coba untuk membicarakannya dengan manajemen pusat sampai ada keputusan lebih lanjut. Untuk sementara, kalian tinggal di kota dulu. Kami akan mencarikan tempat tinggal. Begitu kalimat terakhir yang terucap dari mulut Pak Burhan. Kalimat yang sedikit banyak dapat membuat kami lebih tenang. Setelah hari menjelang sore, beliau pamit untuk kembali ke kota dan melanjutkan perjalanan. Beliau meninggalkan aku dan Wahyu di rumah perkebunan sendirian. Ayo, kita merapikan barang-barang yuk. Bawa semua perlengkapan. Malam ini juga kita pindah ke kota. Setelah kepergian Pak Burhan, kami memutuskan akan meninggalkan rumah pada hari itu juga. Kami membereskan semua barang dan pakaian, mengemasnya ke dalam beberapa tas. Tujuan pertama adalah tempat tinggal Amri. Mungkin untuk beberapa hari kami akan tinggal di situ sampai mendapatkan tempat tinggal sendiri. Motor terparkir di halaman, kami siap berangkat. Tapi ternyata sudah nyaris pukul 6 sore. Tanggung, Pak, kita jalan selepas maghrib saja. Tidak baik juga keluar saat maghrib, begitu kata Wahyu. Aku menyetujuinya. Kami duduk di ruang tengah, menatap keluar, melihat langit yang semakin gelap. Sepoi tiupan angin merambah masuk ke rumah. Peristiwa semalam merupakan peristiwa yang paling aneh. Aku tidak sanggup lagi. Sak, sak, sak. Suara itu muncul lagi. Kami yang masih di atas sajadah mendengarnya. Sapu lidi yang menyapu di halaman samping kanan. Melirik jam dinding, aku melihat kalau jarumnya masih di angka 6.30. Belum terlalu malam. Lalu menoleh ke belakang. Aku melihat Wahyu masih duduk juga di atas sajadah. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa nenek sapu lidi itu muncul di jam segini? Kami lanjut berdoa, mencoba untuk mengabaikan suara itu. Meskipun beberapa menit kemudian, tidak hanya suara sapu lidi yang terdengar, tapi muncul juga suara cekikikan tawa si nenek. Tetap kami bergeming. Kami terus berdoa mencoba menyelesaikannya secepat mungkin. Entah berapa lama kemudian, suara nenek sapu lidi itu menghilang. Hening yang ternyata hanya beberapa menit saja. Para pendengar, berjumpa lagi dengan saya. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya pada hari ini, 21 Maret 1968, bertepatan dengan hari radio yang sudah berada di dalam tas tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya cukup keras hingga kami dapat mendengarnya dari kamar tengah. Siaran radio yang aneh. Suara penyiarnya menerangkan waktu yang bukan saat ini. Acara siaran beberapa puluh tahun lalu. Aku pernah mendengar siaran menyeramkan ini sebelumnya. Belum beranjak dari duduk, tiba-tiba radio memutarkan lagi keroncong klasik tahun 60-an. Aku langsung merinding mendengarnya. Aneh. Sebelumnya nenek sapu lidi, kemudian siaran radio. Ada apa ini? Wahyu tiba-tiba berdiri dari duduknya. Dia lalu berjalan menuju ruang tengah di mana tas berisi radio itu berada. Ayo, Pak, kita pergi dari sini. Begitu kata Wahyu setelah mematikan radio. Aku mengiyakan, lalu bersiap untuk berangkat. Masih beberapa menit lagi menuju pukul 7 malam. Tetapi suasananya seakan sudah tengah malam. Di luar gelapnya total, heningnya mencekam. Kami lebih banyak diam tanpa percakapan karena merasakan keanehan yang sama. Aku berdiri di depan kamar dengan 2 tas berada di tangan. Aku memperhatikan Wahyu yang berusaha mematikan lampu Petromax. Kunci motor sudah sama kamu kan? Tanyaku ketika rumah sudah dalam keadaan gelap. Sudah, Pak, jawab Wahyu pendek. Kemudian dia melangkah menuju pintu depan.
Aku mengikutinya dari belakang. Langkahku terhenti ketika Wahyu juga berhenti di depan pintu. Wahyu diam berdiri menatap keluar. "Ada apa, Yuk?" Wahyu tidak menjawab. Dia terus membisu. Lalu aku coba melihat keluar. Dalam gelapnya suasana, aku melihat sesuatu. Barisan sosok berpakaian hitam-hitam berdiri di depan rumah. Mereka menghadap pintu. Beberapa dari mereka memanggul keranda. Keranda tanpa penutup yang kosong. Nafasku tercekat. Jantungku seperti berhenti berdetak beberapa saat. Aku ketakutan dan sangat yakin kalau Wahyu pun demikian. Ini adalah jarak terdekat dengan sosok-sosok hitam itu. Beberapa saat lamanya kami diam, memperhatikan dalam cekam. Situasi yang sungguh gila. Kami tetap tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Perlahan, aku menarik tubuh Wahyu. Aku menyingkir menjauhi pintu, memberikan sosok-sosok itu jalan. Sepertinya itu yang mereka inginkan. Benar saja, setelah kami sudah tidak lagi berdiri di depan pintu, mereka bergerak masuk. Langkah dan pergerakannya tanpa suara, nyaris seperti angin. Dengan bentuk tubuh yang nyaris sama, tinggi besar. Kami hanya berdiri diam di sudut ruangan, memperhatikan. Wahyu mulai menangis sepertinya. Aku bisa mendengar suaranya yang menahan sesuatu. Setelah semuanya sudah berada di dalam rumah, sosok yang membawa keranda mulai menurunkan dan meletakkan keranda itu di lantai. Sementara beberapa sosok lain mulai menggali tanah di ruang tengah. Ya, mereka menggali tanah, membuat liang kubur. Beberapa saat kemudian mereka selesai menggali. Aku terus saja memperhatikannya. Pandanganku tak bisa berpaling. Lantas beberapa sosok lain mulai mengangkat sesuatu dari dalam lubang. Mereka mengangkat jenazah yang terbaring di dalam kubur, di bawah lantai ruang tengah. Aku seperti terhipnotis untuk terus memperhatikan itu semua. Trek, trek, trek. Tiba-tiba suara itu terdengar cukup keras. Aku semakin ketakutan ketika ternyata pocong yang sedang di atas keranda mulai bergerak. Hingga beberapa detik berikutnya, pocong itu duduk di atas keranda. Sementara sosok lain berdiri mengelilingi. Pak, ayo pergi dari sini, kata Wahyu sambil menangis. Suara Wahyu menyadarkanku. Perlahan kami melangkahkan kaki menuju pintu keluar. Setelah berada di luar, aku menutup pintu rumah pelan-pelan. Sekilas aku masih melihat pocong itu duduk memperhatikan kami. Syukurlah Wahyu dapat menyalakan motor tanpa masalah. Kami membelah gelapnya malam, meninggalkan semua kejadian itu. Kami meninggalkan rumah hantu di perkebunan karet. Selesai. Kalau menurut saya sendiri ya, rumah ini tuh kayaknya berdiri di bekas pemakaman tuh. Yang dulunya yang menjalankan perkebunan karet di awal itu, yang menurut cerita Pak Paiman. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Komen ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Bri karena sudah mengizinkan kisahnya untuk dibawakan di Fakta Sejarah. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini, makasih banyak ya teman-teman ya. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.